Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alda, NIM 23140116, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019, saya akan membahas mengenai konsep dan penerapan grup polis. Oke, grup polis. Apa itu grup polis? Grup polis analoginya adalah sebuah aturan undang-undang atau kebijakan kalau di sebuah perusahaan, contohnya punya undang-undang, punya aturan, punya kebijakan yang bisa diterapkan untuk semua ruang lingkup perusahaan. Di satu ruang lingkup perusahaan yang berlaku untuk semua karyawan, dan grup polis dan aturan di sebuah perusahaan juga ada aturan-aturan lagi untuk masing-masing departemen cabang. Pasti punya aturan-aturannya. Oke. Nah, seperti halnya yang di dunia Active Directory, dia punya grup polis yang bisa diterapkan untuk semua perangkat yang terhubung ke domain controller. Pada dasarnya, grup polis itu ada di setiap klien. Kalau sering utak-atik Windows, mungkin tahu namanya grup polis di Windows klien itu. Contohnya kalau saya jalankan run ketika gpedit.msc, kemudian klik OK. Nah, ini terbuka yang namanya menu grup polis, atau lebih tepatnya local group police. Local group police ini fungsinya untuk mengatur konfigurasi komputer dan user secara spesifik, dan juga berfungsi untuk mengatur polis secara spesifik untuk user security, perangkat maupun network pada tingkat klien. Menunya seperti ini. Local group police editor, kalau di komputer Anda bisa buka di sini. Ada dua kelompok lokal. Kelompok lokal yakni computer configuration dan user configuration. Masing-masing konfigurasi ini punya menu yang beda-beda, tergantung kita mau mengatur spesifikasi secara spesifik. Apanya yang mau diatur, contohnya di bagian komputer konfigurasi, di bagian Windows setting. Nah, ini settingan Windows secara spesifikasi ini bisa kita atur, contohnya di komputer configuration Windows setting. Security setting ada akunnya sudah, menunya lagi password police. Nah, di sini password police kita bisa terapkan sebuah police untuk user yang login ke komputer ini secara lokal. Kita contohnya di komputer lain yang saya pakai ini, contohnya passwordnya history and forest password. History, berapa password yang akan diingat yang pernah dipakai, itu ada berapa banyak password, misalnya 10, berarti kita tidak boleh menggunakan 10 password yang sama sebelumnya pernah digunakan di komputer ini, tergantung kebijakan dari IT security. Masing-masing perusahaan ya terus password nya berapa hari usia password, berapa lama, itu 42 hari defaultnya, tapi bisa kita ubah 10, 20 dan seterusnya. Minimum password minimum passwordnya, line panjang passwordnya kita bisa otak-atik di sini. Kita ubah konfigurasinya, tapi ini untuk level klien ada user configurator. Nah, ini software setting, ada Windows setting. Ini kita setting Windowsnya, bisa ubah secara spesifik di sini. Settingan sangat mendalam, sangat kita bisa ubah ke tingkat lokal ya. Contohnya itu tingkatan lokal, ada juga tingkatan domain. Bedanya apa? Begini, kalau sebuah perusahaan ingin menerapkan aturan bahwa tidak boleh semua karyawan tidak boleh mengganti wallpapernya di laptop atau di komputer yang terhubung dengan domainnya. Baik, itu laptop atau desktop PC itu tidak boleh diganti. Ada dua cara pendekatan yang bisa kita lakukan. Lalu menggunakan lewat local group police atau lewat domain group police. Kalau lewat local group police, kita harus ke perangkat satu-satu untuk mengubah satu-satu grup police. Nah, itu pastinya sangat merepotkan. Bagaimana kalau perangkatnya ada 50-an, perangkat 50, mungkin 100 perangkat. Nah, pasti capek. Kalau untuk satu persatu mengubah local group police. Oke, ada cara kedua. Pendekatan kedua ini kita gunakan domain group police, artinya kita bisa menerapkan aturan untuk tidak boleh merubah wallpaper dari level domain group police, dan itu akan diterapkan ke semua klien.
yang terhubung ke domain controller. Dan tentunya perangkat tersebut harus login ke domain controller menggunakan user login dari domain controller. Dan tentunya di perusahaan si sukasuka.com ini contohnya jadi admin dari domain controller. Si admin harus mengubah policy di domain di level domain group policy supaya policy tersebut dapat diterapkan ke semua perangkat yang terhubung ke domain controller. Caranya bagaimana? Kita jalankan VirtualBox terlebih dahulu. Oke, sudah jalan. Di sini kita ke server domain controller. Nah, di sini server domain controller. Oke, kita masuk ke grup police. Sebelum masuk grup police, sebenarnya di server itu punya grup police lokal. Juga kalau kita jalani run terus cp edit msc, kita klik OK. Nah, ini ada grup police-nya sendiri. Servernya juga punya grup police-nya sendiri, tapi ini lokal untuk di level server saja. Jadi jangan salah pilih. Kalau Anda klik cp edit terus msc di server ini, nah Anda akan dibawa ke lokal group police. Ini lokal hanya untuk server saja. Untuk domain kita harus masuk ke menu tools, lalu kita klik group police. Oke, klik di sini, di bawah sini dia sudah terbuka. Nah, yang disebut dengan group police management kita lihat di sini. Forest namanya sukasuka.com. Nama perusahaannya Forest-nya, lalu ada domainnya sukasuka.com. Nah, di sini kita lihat ke bawahnya sukasuka.com. Nah, ini ada size-nya juga. Kita lihat di sini default domain police. Ini klik saja OK, tidak apa-apa. Di bawahnya domain controller ada sales yang sudah kita buat, yang OU yang pernah kita buat sebelumnya. Oke, di sini ada domain controller. Nah, di sini ada default domain controller police. Nah, kita klik OK, tidak masalah. Nah, ini yang saya tunjuk ini default, ini sama default domain control police. Ini sebenarnya sama saja. Ini shortcut, cuman shortcut saja. Shortcut dari yang ini group police object yakni default domain controller police. Kita klik OK, tidak apa-apa. Klik di sini group police object. Di sini ada dua yang default domain controller police. Ada default. Oke, di sini ada dua, bedanya hampir tidak ada bedanya sih. Sama saja, sama-sama domain default control police dan default domain police. Oke, untuk mengedit domain police kita bisa klik yang ini saja. Nah, oke, kita klik kanan terus kita klik edit. Nah, kita akan dibawa ke menu group police management editor. Cuman bedanya untuk sama seperti local police, menunya tidak beda. Cuman bedanya ini akan diterapkan ke seluruh klien. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ke seluruh klien ya. Ada Windows setting, semua menunya yang kita berkaitan dengan konfigurasi perangkat, contohnya bagian network control panel, terus printer server. Nah, ini kita bisa ubah konfigurasinya. Begitu juga user di level user configuration kita bisa ubah di sini. Software setting, software installation ini masih kosong. Kemudian Windows setting, dalam Windows setting ini ada script, slogan, or logo. Oke, kita pilih di sini. Tidak ada menu. Oke, kita suruh setting. Terus ada folder destruction. Terus ada Windows setting. Nah, ini beberapa settingan yang kita bisa terapkan ke semua klien yang terhubung dengan domain controller. Oke, kita lihat dulu beberapa di sini. Windows setting, terus script start up.
Oke, shutdown, name resolution, kemudian security setting. Nah, ini seperti setting yang paling sering diubah, paling sering diotak-atik. Lalu ada akun police ya. Berhubungan dengan akun password police. Nah, kita bisa terapkan di sini poster police untuk semua user. Ini misalnya password history yang seperti saya terangkan tadi, dia Windows akan menghafal beberapa password yang sebelumnya yang tidak boleh digunakan. Bisa 2 password, 3 password, 10 password untuk alasan keamanan. Lalu ada akun logout police. Nah, ini akan logout terlogout berapa menit. Oke, kemudian akun logout treasure ini misalnya maksudnya begini, user ini berapa kali salah masuk password, misalnya dia 5 kali salah masukkan password, akunnya akan terkunci, bukan disable. Yang terkunci artinya tidak bisa dipakai log. Itu tujuannya untuk mencegah pencurian password. Terkadang ada orang yang mau mengambil password karyawan, kemudian dia coba tebak-tebak password, kan salah berkali-kali itu. Karena salah berkali-kali, maka kita bisa tentukan di sini supaya passwordnya tidak dicuri orang. Kita set akun akan terkunci setelah berapa kali, misalnya 5 kali, 10 kali, 15 kali, yang tergantung aturan pekerjaan pihak IT security perusahaan. Oke. Terus apalagi kita bisa ubah di sini, macam-macam. Silakan kita explore untuk menerapkan secara keseluruhan domain controller. Contoh yang bisa kita terapkan pasar police, contohnya akun local police. Jadi akun lengkap resort saya ganti 5. Jadi kalau seorang user 5 kali salah masukkan password, maka passwordnya akan terkunci. Untuk mengunlock ya harus menghubungi pihak IT untuk minta di unlock. Klik oke. Di sini ada saja kita disarankan menerapkan grup police akun akun log duration, terus administrator. Kalau administrator akun logout dan reset akun logout content after. Oke, sangat disarankan kita juga menerapkan police ini kalau kita mau ngeset. Contohnya ini reset akun logout counter after berapa menit. Jadi yang namanya akun kalau terlog itu bukan maksudnya terlog selamanya, tapi ada durasi berapa menit dia akan terkunci, akan terlog untuk sampai bisa dipakai log kembali. Kita harus menunggu 10 menit. Contohnya di sini, kalau tidak mau menunggu 10 menit, kita hubungi pihak ID untuk tolong unlock akun saya karena terlock gitu, karena terkunci lah gitu. Kita klik oke saja, tidak apa-apa. Setting seperti ini kita klik saja, terima saja. Oke, sekarang kita coba login ke salah satu klien. Kita coba buka dulu, terus aktif directory user dan komputer. Oke, kita pakai salah satu user di sini, Rahman Hakim. Contohnya kita jalankan klien, salah satu klien di sini, kita klik, kita start. Oke, tunggu dulu. Oke, sekarang kita login. Kita tidak pakai si Bambang karena kita suruh set si Rahman Hakim. Oke, kita tunggu dia sampai login. Oke, Rahman Hakim sudah login. Sekarang coba kita log komputer, kita send control author, kita clock, kita kunci. Nah, kita masukkan password yang salah. Sekali salah, 2 kali salah, 3 kali. Oke, apa reaksinya? Sudah 5 kali salah. Nah, kalau tidak salah saya masukkan ini. Oke, masih salah juga, saya kembali ke servernya dulu. Mana tadi servernya? Kita coba, kita ke police akun
resort 5 invalid login. Coba kita masuk lagi, masukkan password. Salah lagi. Oke, sudah 5 kali. Sekarang saya masukkan password yang benar. Dia masih bisa atau tidak. Oke, saya update police dulu ke CMD administrator. GP update first, ini untuk update police. Oke, sekarang kita coba kontrol lagi. Kita masukkan 5 kali salah, misalnya 3 kali salah, 4 kali salah, 5 kali salah. Oke, langsung muncul pesan dari artinya password akun si Rahman Hakim ini terkunci di sistem. Sekarang kita coba masuk ke password yang benar. Dia tidak bisa login karena akun terkunci. Dia sudah 5 kali salah masukkan password yang mengakibatkan akunnya terkunci. Supaya bisa di unlock, supaya bisa dibuka kuncinya, kita harus tunggu 10 menit. Lama kan? Oke. Jadi kita telepon pihak helpdesk-nya di perusahaan. Tolong, saya akun saya terkunci, katanya. Oke, kata si adminnya. Saya buka dulu, sehingga kita harus ke server, terus langsung ke user ini. Kita ke tampilannya kayak sudah di refresh nih. Nah, oke. Kita ke si Rahman Hakim, kita double klik atau kita klik kanan dan properties sama saja. Oke, kita ke bagian account, pilih unlock this account. Nah, kenapa kita harus unlock? Karena akun ini login terkunci. Terus kita klik OK. Nah, sekarang kita kembali ke klien si Rahmat, kita login. Bisa kan sekarang. Nah, salah satu contoh penerapan grup police di level domain untuk masing-masing karyawan, untuk seluruh karyawan sebenarnya, untuk penerapan grup police kita bisa juga secara spesifik. Kita coba kembali ke server, kita ke grup police management editor. Jadi kita bisa menerapkan sebuah porsi untuk semua atau bisa juga untuk bagian tertentu, organisasi unit tertentu. Jadi kita tutup ini, kembali ke grup police manajemen, kembali ke menu grup police manajemen. Kita lihat di sini ada view yang pernah kita buat, namanya sales. Lalu di dalamnya ada bagian lagi, kita bisa buat grup police sendiri untuk bagian sales ini, atau bagian frontline, atau bagian sectionnya. Saya caranya begini, misalnya bagian sales, kita klik kanan, kita pilih create account in this domain, atau kita bisa bikin organisasi unit yang baru. Oke, terus kita bisa pilih apa macam-macam, kita bisa delete juga. Nah, grup ini, tapi yang paling gampang untuk membuat ini, kita klik salesnya saja, terus create here. Oke, namanya grup police. Contohnya klik saja. Oke, nah DP untuk si sales saja, untuk sales, dan ke bawahnya ini kita bisa klik kanan, kemudian klik edit. Nah, kita bisa edit police-nya untuk si bagian sales ini. Silakan kita pilih menunya juga sama seperti grup polisi lokal. Kita bisa ubah security settingnya, bagian desktopnya kita start menu, kemudian apalah macam-macam security settingnya. Polisnya sini Havanation, kemudian ini maximize saja biar gampang dilihat. Oke, kemudian ada prefix Windows setting. Nah, ini Windows setting folder, kita ubah beberapa aturan yang ada. Untuk sales GPO ini, kalau kita explore mirip dengan grup police lain menunya, cuman beda level penerapannya di bagian mana begitu. Nah, yang lain sering kita lihat, kita setting police di sini yang berhubungan dengan sistem. Jadi apapun yang kita terapkan di sini hanya
berlaku untuk grup polis yang bagian sales saja, tidak ke yang lain, hanya untuk karyawan di bagian salesnya saja. Misalnya ada karyawan ABC yang si ABC itu yang kena ke polisinya. Itu yang mau saya sampaikan di pertemuan kali ini tentang konsep dan penerapan grup polis. Tadi kita sudah bahas secara singkat konsep grup polis itu seperti apa, lalu penerapan secara lokal dan penerapan secara domain grup. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai konsep dan penerapan grup polis. Kalau begitu dari saya kali ini sekian, mohon maaf apabila kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.